You Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas preview match analisis antara Chelsea melawan PSG di round 16 UCL leg kedua yang akan diadakan nanti subuh ya jam 3 dini hari itu di Stamford Bridge. Jadi pastikan kalian semua menonton dan mensupport Chelsea nanti malam. Sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Jombang, True Blue dari Yogyakarta, dan True Blue dari Rusia. Wow, jauh juga ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, pengen terus update mengenai Chelsea di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype ke video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini ya. Chelsea dipastikan melakukan 74 pelanggaran dari FA di era Abramovich ya. Chelsea bakal dijatuhkan sanksi oleh Premier League atas pelanggaran aturan yang berkaitan dengan tim utama dan tim akademi. Beberapa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Chelsea yaitu denda sebesar 10,75 juta pound sterling, larangan transfer pemain tim utama selama 1 tahun, dan larangan merekrut pemain akademi tertentu selama 9 bulan. Investigasi ini menyangkut berbagai pelanggaran aturan yang terjadi di beberapa periode ya. Ini yang terkait tim utama terjadi pada periode 2011 sampai 2018 dilakukan oleh pihak ketiga yang terkait dengan klub. Pembayaran tersebut diberikan kepada satu untuk pemain, agen yang tidak terdaftar, dan juga pihak ketiga lainnya. Ini sudah sempat kita bahas ya di beberapa video sebelumnya ya, ini mengenai laporan pihak Chelsea kepada FA pada saat itu ya. Pembayaran ini tidak dilaporkan kepada otoritas sepak bola pada saat itu, padahal dilakukan untuk kepentingan klub dan seharusnya dicatat sebagai pembayaran dari Chelsea. Dan untuk apa pembayaran itu ya? Pembayaran kepada pihak tidak terdaftar ini lebih dari 23 juta pounds dibayarkan kepada 7 agen yang tidak terdaftar. Ini terkait transfer dan registrasi pemain. Yang pertama Eden Hazard, yang kedua Ramirez, David Luiz, Andre Sule, dan juga Nemanja Matic ya. Dua pemain lainnya ini tidak disebutkan di dokumen resmi ya. Pembayaran terkait pemain tersebut yaitu sebesar 19 juta pound sterling dibayarkan kepada dua entitas terkait transfer Willian dan juga Samuel Eto'o ya. Pembayaran ini harusnya dianggap sebagai biaya transfer yang dibayarkan oleh Chelsea. Ini juga yang dipalsukan dalam tanda kutip ya di era Roman ya. Lalu juga Chelsea melakukan pembayaran kepada staff yaitu sebesar 1,3 juta pound sterling dibayarkan kepada 3 individu yang seharusnya dianggap sebagai gaji dari klub, yaitu Frank Arnes, ini adalah salah satu sporting director kalau nggak salah ya, dan Peter De Visser ini adalah salah satu scouting ya. Tidak ada indikasi mereka melakukan pelanggaran ya. Dan juga ada pembayaran lain yaitu sekitar 3,8 juta pound sterling yang dibayarkan oleh pihak ketiga terkait transfer seorang pemain yang namanya dirahasiakan. Total pembayaran yang melanggar aturan mencapai lebih dari 47,5 juta pound sterling ya. Kemudian siapa yang akan membayar denda dari pelanggaran ini ya? Tentu pada 2022 Bluco yang dipimpin oleh Todd Boehly ini mengambil alih Chelsea ya. Kemudian Bluco melaporkan kepada Premier League, FA, dan UEFA bahwa mereka menemukan pembayaran dari entitas pihak ketiga yang terkait dengan pemilik sebelumnya yaitu Roman Abramovich. Contoh, setelah transfer William dan Eto'o dari klub Rusia, dua perusahaan yang diduga memilik Roman Abramovich membayar sekitar 24 juta euro kepada entitas lain yang diduga terkait dengan klub Rusia tersebut. Chelsea mengaku pembayaran tersebut dilakukan demi kepentingan klub. Namun tidak ada bukti bahwa para pemain atau klub lain melakukan pelanggaran ya. Dan apakah ketentuan ini atau hal yang dilakukan oleh Chelsea melanggar PSR? Premier League menghitung ulang laporan keuangan Chelsea. Hasilnya dari semua skenario, Chelsea tidak melanggar batas kerugian sebesar 105 juta pound sterling ya selama 3 tahun dalam aturan Profit and Sustainability Rules. Jadi aman ya secara PSR, Chelsea dengan semua keuangan yang dikeluarkan itu masih tidak melewati batas minimum PSR ya. Dan hukuman apa yang akan diberikan oleh Chelsea? Yaitu pertama, denda 10 juta euro, larangan transfer 1 tahun ya. Tapi larangan transfer ini ditangguhkan selama 2 tahun mulai dari transfer window nanti dan transfer window berikutnya seandainya Chelsea tidak melakukan pelanggaran lainnya. Jadi kalau Chelsea tidak melakukan pelanggaran lain, maka transfer window akan tetap diperbolehkan untuk Chelsea ya selama 2 musim. Tapi kalau Chelsea terbukti melakukan pelanggaran lain, maka akan ada satu transfer window yang akan di-ban oleh UEFA dan FA ya.
Kenapa hukuman ini jauh lebih ringan daripada hukuman Chelsea sebelumnya, yaitu transfer embargo ya? Premier League menyebutkan beberapa faktor yang memperingan hukuman dari Chelsea, yaitu Chelsea melaporkan sendiri pelanggarannya, itu yang pertama. Klub mengakui kesalahan, itu yang kedua. Dan yang ketiga, klub bekerja sama sepenuhnya dalam melakukan investigasi. Tanpa faktor ini, hukuman yang mungkin diberikan ini akan jauh lebih berat, yaitu larangan transfer 2 kali ya. 2 jendela transfer dan juga denda sebesar 20 juta pound sterling. Nah ini investigasi FA masih berjalan dan masih menyelidiki 74 dugaan pelanggaran transfer pada era Abramovich ya, dan akan ada hukuman tambahan mungkin ya di masa mendatang. Dan hukuman untuk akademi yaitu larangan merekrut pemain selama 9 bulan ya, dan denda sebesar 750.000 pound sterling. Larangan ini hanya berdampak pada transfer pemain akademi dari klub Inggris lain pada musim panas 2026. Jadi ini ada pemain-pemain yang mungkin dipinjamkan dan akan kembali. Nah ini yang akan sulit untuk diregistrasikan di pemain akademi ya. Dan juga beberapa pemain yang mungkin akan ditransfer dari antar akademi ya di tahun 2026 ya. Sebenarnya apa pelanggaran yang terjadi di akademi ini ya? Pelanggaran ini pada tahun 2019 sampai 2022 oleh seorang mantan staf klub. Chelsea beberapa kali menghubungi pemain akademi klub lain tanpa izin tertulis dari klub asal. Jadi itu ya, itu hal yang tidak boleh ya. Contoh yang ditemukan, FaceTime dengan seorang pemain muda dan keluarganya, terus juga kunjungan pemain ke training ground Chelsea ya, dan pemberian merchandise khusus untuk pemain dan keluarganya. Dampak ke akademi Chelsea ini yaitu larangan tidak berlaku untuk pemain yang sudah ada di Chelsea saat ini ya, pemain internasional, pemain yang pertama kali mendaftar di level U9. Jadi U9 ini masih tetap free ya. Pemain yang langsung masuk tim utama. Jadi itu ya. Contoh transfer seperti ini adalah Esteva William, tidak akan terdampak karena ia langsung direkrut untuk tim utama. Dan apa dampak nyata bagi Chelsea buat embargo atau larangan dari akademi ini ya? Larangan ini memang tidak ideal karena secara strategi pemilik baru sangat fokus pada rekrutmen pemain muda. Namun secara jangka pendek akademi Chelsea masih sangat kuat. U21 saat ini memimpin Premier League 2 ya saat ini, dan U18 berada di posisi kedua U18 Premier League divisi South. Jadi untuk sampai dengan 9 bulan ke depan rasanya para pemain akademi Chelsea ini akan tetap berjuang dan bermain dengan sangat baik ya. Nah itu dia ya update terbaru dari berita mengenai suspend dan transfer embargo Chelsea. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk mengerti situasi yang terjadi saat ini. Intinya saat ini untuk transfer window kita masih diperbolehkan karena ditangguhkan sebanyak 2 periode ya. Jadi di periode nanti nih sama transfer window dan periode musim depan setelah Piala Dunia ya. Dan ini yang dengan harapan Chelsea tidak lagi membuat pelanggaran. Jadi ini tetap akan diembargo ya. Jadi hukuman Chelsea ini ditangguhkan dulu sampai 2 musim ke depan. Jadi kalau misalnya Chelsea tidak melakukan pelanggaran, maka embargo ini akan hilang sepenuhnya ya. Jadi semoga aja nanti kita lihat Bluco ini lebih kooperatif lagi dengan FA, dan kelihatannya Bluco ini pengen bikin ini ya relasi yang baik dengan FA ya. Mungkin ini adalah salah satu strategi Bluco untuk mendapatkan Premier League ya. Kita nggak tahu ya. Oke, kita lanjut ke persiapan Chelsea melawan PSG di leg kedua ya. Apakah remontada? Banyak yang sudah pesimis. Gue pribadi cukup pesimis dengan game ini, maka gue akan nonton dan menikmati aja tanpa banyak energi yang gue keluarkan untuk menganalisa ataupun mengomentari pertandingan ini ya. Karena sejujurnya ini squad yang sedang ada berita desas-desus. Squad mulai tidak percaya dengan Liam Rossonier ya, dengan kemampuan dia memimpin project ini. Terus juga update terbaru, Reece James yang hamstring lagi, yang tidak bisa dimainkan di pertandingan kali ini. Tapi ada update dari Esteva William yang sudah bisa dimainkan di pertandingan kali ini. Terus juga ada update dari Pedro Neto juga yang bisa main ya di pertandingan kali ini karena ban-nya atau suspend-nya ini diangkat oleh FA ya. Oke, tanpa harus berlama-lama ya, karena kita tahu PSG juga fresh tanpa main di weekend kemarin, dan Chelsea juga kalah melawan Newcastle United. Ini tentu menjadi beban yang sangat berat buat Chelsea. Gue pribadi sangat pesimis ya, Chelsea bisa keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Dan gue selalu bilang bahwa Chelsea di era Rossonier ini sangat rapuh, dan ini mulai terlihat kehancurannya di momen-momen ini. Tapi semoga aja gue salah, karena gue berharap gue salah. Dan semoga Chelsea bisa comeback dan remontada di pertandingan kali ini ya. Kita mulai aja ke starting 11 di pertandingan kali ini. Menurut gue yang dimainkan adalah Robert Sanchez. Dan untuk backline 4 mungkin akan ada rotasi setelah Wesley Fofana melakukan kesalahan fatal di pertandingan melawan Newcastle. Mamadou Sarr ya, gue pengen ditaruh di pertandingan ini bersama Trevor Chalobah. Walaupun Sarr ini punya pengalaman ya, tapi nggak tahu ya apakah akan terekspos dari pemain-pemain tangguhnya
PSG ya, tapi secara speed dan kemampuan Sar menurut gue ini mungkin bisa menandingi ya para defender PSG bersama dengan Trevor Chalobah, Marco Correa di sebelah kiri dan Malo Gusto di sebelah kanan karena Reece James dipastikan akan absen di beberapa minggu ke depan ya. Kemudian di posisi midfield ini akan ada Moses Caicedo dan Andre Santos dimainkan di pertandingan kali ini karena ini Chelsea harus bisa keluar ya, atau mungkin Enzo Fernandez bisa juga dimainkan bersama Moses Caicedo, tapi akan ada perubahan di lini serang ya. Dan lini serang ini untuk formasi awal menurut gue Pedro Neto dimainkan di sebelah kiri, Enzo Fernandez dimainkan nomor 10 dan juga Cole Palmer di sisi kanan, dan nomor 9 akan diisi oleh Joe Pedro di pertandingan kali ini ya. Nah, ini formasi yang mungkin akan diturunkan, tapi kita tahu Esteva Willian ini juga dikonfirmasi sudah sembuh dari cedera dan bisa dimainkan di pertandingan melawan PSG. Nah, oleh karena itu menurut gue mungkin akan ada twist ya, atau mungkin Rosenior langsung taruh dari starting 11. Ini Enzo Fernandez yang diturunkan ke posisi nomor 8, terus juga Cole Palmer yang kembali lagi ke posisi nomor 10 dan sayap kanan akan diisi oleh Esteva Willian ya. Ini adalah dua hal yang menurut gue ya nggak tahu ya, mungkin nggak terlalu banyak berimpact juga untuk pertandingan ini karena kita harus mengejar 3 gol, tentu itu sangat berat ya di Stamford Bridge melawan PSG, dan gue juga yakin mungkin PSG ini kemungkinan besar mampu membuat gol di pertandingan ini, jadi nggak cuma kita menang clear 3-0 clean sheet, kayaknya berat ya. Nah itu dia. Jadi ini starting 11 versi gue yang mungkin bisa dimainkan di pertandingan kali ini. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen siapa aja pemain yang mungkin harusnya dimainkan di pertandingan kali ini ya. Nah ini dia ya. Jadi coba tulis juga pendapat kalian apakah Chelsea mampu remontada di Stamford Bridge di pertandingan malam ini. Kita bakal tunggu di jam 3 nanti. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol likes, nyalain juga loncengnya, subscribe juga jangan lupa ya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak Trubulu yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, once the blue is be blue, up the Chelsea.